والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekalipun kami selalu berdosa kepadamu, tapi Engkau senantiasa memanggil kami untuk bertaubat dan meminta ampun kepadamu, serta Engkau janjikan ampunanmu dan bahkan pahala besar. Seakan-akan Engkau membutuhkan kami, padahal kamilah yang membutuhkanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah semua tingkah laku kami dan kecongkakan kami dan keacuhan kami terhadap diri kami dan nasib kami di dunia dan di akhirat. Ilahi, ampunkanlah dosa-dosa kami dan berilah taufik supaya kami selalu mendekatimu. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam rangka meneruskan apa yang kita bahas dalam hadis Unwan Basri ini. Dulu kita telah menyelesaikan beberapa hal, di antaranya yang yang paling akhir adalah hendaknya seseorang tidak merasa memiliki yang diberikan Allah kepadanya, dan dia juga tidak mengatur dirinya. Kemudian juga hendaknya ia selalu sibuk dalam mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau tiga hal ini dilakukan, tidak merasa memiliki dan tidak mengatur dirinya dengan penjelasan yang telah dilalui, maka ditambah yang ketiga, yaitu selalu sibuk menaati Allah dan menjauhi larangannya, maka dengan setelah melakukan semua itu, maka hendaknya maka ia akan ringan meninggalkan dunia, dan istilahnya sejak itulah dia bisa mencari ilmu dengan baik. Jadi ilmu yang akan didapatkan setelah itu merupakan satu ilmu yang diistilahkan oleh Imam Shadiq alaihissalam sebagai apa? Sebagai cahaya yang diberikan ke hati seorang hamba yang dikehendaki Allah untuk ditunjuki. Nah, tapi kalau yang tiga hal tadi tidak dilaksanakan, maka seseorang belum mencapai apa yang dikatakan bersentuhan dengan rahasia ubudiyah. Ketika orang belum bersentuhan dengan rahasia ubudiyah ini, maka ketika dia mencari ilmu, dia hanya sekedar sebagai ilmu yang didefinisikan dalam ilmu logika atau ilmu misalnya filsafat. Yakni apa? Yakni hanya sekedar sebagai pengetahuan yang tidak memiliki banyak fungsi untuk kepentingan akhiratnya, untuk kepentingan rohnya. Oleh karena itu Imam Ali sendiri alaihissalam mengatakan al-alim bila amal laisa bi'alim. Orang yang tahu tidak beramal bukan tahu. Anda tekankan hal seperti ini terus menerus kepada ikhwan di sini atau di mana saja. Anda selalu menekankan hal ini karena yakin orang yang tidak mengamalkan semua yang diajarkan oleh tadi, yaitu tidak merasa memiliki dan tidak mengatur dirinya dan selalu menyibukkan untuk taat dan menjauhi perintah Allah, yang tidak melakukan ini maka betul-betul akan sia-sia belajar, dan yang kedua akan merusak umat manusia kalau dia kembali nanti. Sabar.
Jadi akan merusak manusia tanpa ia sadari kalau dia merusak. Oleh karena itu dalam ayat oleh karena itu kalau dalam ayat ditegur, misalnya mengapa kamu berbuat kerusakan di muka bumi? Mereka mengatakan kami justru memberikan kebaikan dan perubahan di muka bumi. Ingat ya, Ibnu Sadiq mengatakan carilah ilmu dengan semangat ubudiyah tadi. Semangat hakikat ubudiyah yakni apa? Tidak merasa memiliki seluruh yang dimilikinya, yaitu punya Allah, kemudian tidak mengatur dirinya, dan kemudian menyibukkan taat dan menjauhi maksiat. Dan ini kalau kita orang terapkan dan kita orang sampaikan kepada orang, pikirannya ini sudah irfan. Oleh karena itu, talabah-talabah model sekarang ini, khususnya talabah dalam negeri ya, bukan talabah dalam negeri langsung. 3 hal ini tidak diperhatiin. Itu orang irfan gitu. Nah, oleh karena itu kalau dia belajar di sini kemudian menjadi bumerang ilmunya, atau nanti Indonesia merusak umat manusia, dia nanti dianggap bisa menanggung. Bukan dia, ya kita, siapa saja yang melakukan akan menanggung dosanya umat manusia seluruh Indonesia yang terpengaruh dengan kata-kata kita. Masa kita tidak merasa memiliki? Sebab itu punya resiko ketika kita tidak merasa memiliki apa yang kita punya. Semuanya milik Tuhan. Awalan, sekalipun kita pandai atau kaya atau sehat, tak pernah merasa bangga. Bukan punya kita. Yang kedua, kapan dan di mana saja kita temukan medan yang memerlukan betul-betul seperti bernafas. Seperti meludah. Orang meludah, apa berat? Sayang, kita meludah. Enggak, orang ludah kita bukan emas. Ya gitu. Coba air ludahnya emas. Sayang. Ya itu. Nah, harta seluruh ilmu yang kita miliki tidak ada namanya. Itu dengan air ludah itu. Meludahlah di mana saja diperlukan untuk meludah. Jangan dipikir. Ya gitu. Nah, setan itu menjadi bukan hanya kerikil, bukan hanya ranjau, tapi ini ranjau yang paling modern. Dia ini ranjau yang mempunyai kekuatan nuklir. Itu yang dipasang oleh dia. Sehingga orang jangankan mencoba berjalan, berkhayal mencoba menjalani masalah ini, itu jauh. Coba Anda tengok kepada diri Anda. Berani mencoba ini? Sekarang coba. Bayangkan. Ukur dengan budaya yang selama ini, dengan perasaan yang selama ini kita miliki. Coba kita merasa untuk tidak memiliki semua yang kita punya. Betul-betul punya Tuhan. Kemana saja Tuhan perintah, di situ kita tahu. Ini kayak saya, misalnya menitipkan uang kepada Anda. Saya persis kayak itu. Rasakan itu seperti itu. Kalau sudah bisa, mencari ilmunya nanti. Ilmu itu bukan ilmu yang didefinisikan dalam logika dan filsafat, tetapi yang didefinisikan oleh maksum. Bukan berlainan ini, cuma beda istilah saja, yaitu yang dikatakan cahaya. Itu betul-betul cahaya. Tapi kalau ilmu yang didefinisikan oleh materi atau filsafat, itu cahaya hanya di otak. Cahaya dalam akal kita tahu. Tapi apa gunanya? Ini racun, kita tahu, itu dimakan, tidak makan. Ini racun, kita tahu dengan dalil, filsafat, logika, semua dengan hati, tafsir. Kita bisa buktikan kalau itu racun. Hebat sudah. Orang geleng-geleng, menangis bahkan. Bahkan bukan hanya menangis, itu sampai roboh-roboh dia menangis. Sampai kelengar tidak sadar diri. Hebat sudah. Kurang apa? Tapi kita ada amal yang kemudian makanan itu yang ada racunnya kita dimakan sendiri. Ada gitu. Ada gunanya. Nah, oleh karena itu, sejak dini, sejak mumpung masih muda, sudah muda sebelum begitu, sudah tua. Jadi mumpung masih muda, taruh itu. Tunggu, kalau Anda dulu tidak mendapatkan guru yang baik, Allah tidak memberi rezeki guru yang baik, yakni meminjami guru yang baik. Itu mungkin Anda juga susah. Sekarang mungkin Anda terburuk di antara yang ada. Nah itu. Jadi betul-betul guru itu membimbing sejak masih awal-awal Al-Fakir ini berada di hukum. Jadi tahu wajibah taklif kita itu apa.
Baik, dan kalau ini padahal kalau diterangkan ke orang, ini pasti sudah Irfan. Ini kiranya Irfan. Padahal Irfan mana? Dia baru tidak merasa memiliki. Tidak merasa memiliki. Dan ini luar biasa. Kalau Anda riadah, jadi mencoba ini mungkin 5 tahun baru berhasil. Itu pun masih begini. Susah betul. Susah banget. Misalnya ketika ada orang butuh uang, segala macam. Ketika butuh uang, dan otak kita sudah bilang, akal kita bilang orang ini layak dibantu. Susah. Sekalipun dalil yang sudah kuat itu dicarikan dalil yang untuk mendakwahkan, melemahkan dalil tadi. Atau misalnya ketika kita dihina orang. Atau ditinggal masyarakat nanti di Indonesia. Oh, itu jangan belajar orang itu. Takut gelisah. Orang memang kita nyari orang, bukan nyari Tuhan. Tapi kalau nyari Tuhan, tidak maksa orang, tidak peduli sama orang, menyampaikan apa yang harus disampaikan. Ikut, tidak diikuti, itu masalah lain. Taklif yang sebab itu perintah orang, ilmu anda bukan ilmu anda. Sekalipun kita belajar lama, umpamanya, itu ilmu pinjaman Tuhan. Itu harta, pinjaman Tuhan. Semua milik Tuhan betul-betul. Kita rasakan kayak tetangga kita yang titip uang ke kita. Begitu. Jangan hanya berpuisi. Kita ini fakir kepada Allah. Kita ini milik Allah. Tapi itu puisi saja. Praktekkan persis sebagaimana kita memilih dititipi uang oleh tetangga. Rasakan seperti itu. Kalau bisa, itu hebat. Betul-betul hebat. Kalau memang dari awal sudah bisa, ketika mencari ilmu dengan semangat ini, betul-betul. Kalau gagal ludahi muka lemar. Laknati sudah. Betul. Ini jaminan memang jadi sendiri, bukan bikinan kita. Tapi dari, kalau mau raja filsafatnya, mari. Insya Allah kita layani dari dalilnya. Gitu. Di samping memang hadisnya sangat ma'ruf dan betul-betul jaminan dari Rasulullah ini, dan memang seyogianya begitu di Quran, di Asam, di filsafat, yang bisa dibuktikan. Dan istilahnya harus dicoba sebagai barokah. Sebab Anda ini bukan belajar apa? Bukan belajar kita, bukan Anda. Kita ini bukan belajar apa? Teknologi. Kalau belajar teknologi tidak ada masalah. Tidak ada urusan dengan hati. Yang penting kita cermat. Bagaimana membetulkan TV, membuat komputer. Tidak ada masalah. Tapi ini agama bukan hanya seperti kita menghadapi apa? Elektro. Bukan. Agama ini bersentuhan dengan ruh kita. Bukan hanya dengan otak kita dan kepandaian menghafal. Kepandaian berpuisi, kepandaian bicara, kepandaian pidato. Nanti yang ada atau pelajaran nanti cara ceramah, macam-macam, cara nahki, cara tahqiq, segala macam. Nah, itu tidak cukup hanya gitu. Tapi apa? Agama ini bersentuhan dengan ruh kita. Nah, kalau kita ruhnya burung yang ini tidak berbahaya, bahkan gelap, hitam, terus bawa sejuta ilmu Quran, baik yang bisa diapakan manusia. Kalau dada kita hitam, terus mulut kita itu beracun, lebih tinggi racunnya daripada ular. Kemudian pandai menghafal seluruh Quran dan seluruh tafsirannya, dan seluruh hadis balaghah dan syarahannya, terus ngomong di masyarakat, jadi apa masyarakatnya? Orang itu tidak bisa mendeteksi dia. Di mana tipuannya? Di mana jujurnya? Sudah tidak bisa dideteksi. Ilmunya terlalu tinggi. Asfar sudah selesai. Tafsir khusus selesai. Quran hafal. Tafsirannya, wah, hafal. Nasir Allah hafal dengan syarahannya. Enak sudah ngomong. Orang gelosor nangis yang kelenggar sampai tidak sadar diri. Repot. Kalau tidak percaya, rasakan yang tiganya. Nggak usah dibilang. Carilah ilmu dengan semangat dia. Dia itu tidak merasa memiliki, tidak mengatur diri, punya saran yang luar biasa. Kemudian, sibuknya mentaati Allah dan melalui larangannya. Nah, setelah semangat dan jiwa mencari ilmu,
Jadi di sini tidak ada misalnya carilah ilmu kemudian dengan niat kamu nanti jadi ustaz, mendirikan santren, balai, yayasan, apalah ormas, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak bertentangan dengan semua itu. Tapi tidak ada di sini. Carilah dengan semangat ubudiyah. Baru itu ilmu keren namanya. Keren ya nih ketika kamu hilang itu keren. Dari sejak minggu yang lalu Anda kepingin munajat itu Anda mau pasangkan separuh dari munajat yang Anda mau sampaikan itu munajatnya orang-orang salikin sebenarnya. Tapi pas kemarin banyak yang ribut, berhalangan, walaupun sudah berusaha. Kemudian sekarang juga Anda tidak Anda siapkan untuk munajat karena kemungkinan besar dua sudah izin kemarin, datanya datang. Anda kepingin itu menyampaikan munajatnya orang-orang salikin. Supaya tahu kayak apa. Ngeri. Jangan diamini. Jangan diamini. Hanya sekedar supaya kalian tahu saja bahwa jalan menuju Tuhan itu sangat jauh. Masih. Jangan dikira dengan berbuat baik saja sudah cukup. Sama sekali tidak cukup. Jangan dikira dengan berbuat baik terus kemudian jadi alim. Enggak. Kalau sudah alim kemudian dengan berbuat baik kemudian tahu roh agama, tahu bagaimana apa yang harus disampaikan kepada Anda, kepada yang masyarakat, saya tahu Anda. Oleh karena itu, di dalam Ahlul Bait ini, yang namanya ikhlas itu profesional. Yang apa? Ikhlas bukan karena Allah saja, secara zahir. Tapi ketika karena Allah, dengan seluruh efek-efeknya. Dengan seluruh kelaziman-kelazimannya. Yakni apa? Yakni ketika Allah bilang belajar yang rajin, iya. Harus ditaati orang namanya karena Allah katanya. Ikhlasnya. Suruh belajar rajin, iya. Dengan semangat ubudiyah, jangan merasa memiliki. Kamu itu semua pinjaman dan sekarang bukan pinjaman kamu boleh berbuat suka-suka, enggak, titipan amanah. Kalau pinjaman, kita pinjam uang, kita bisa belanjain uang. Ini titipan amanah. Iya juga, harus lebih juga. Jangan ngomong kalau enggak tahu. Iya juga. Jangan merasa malu kalau kamu tidak tahu. Kalau ditanya orang kemudian tidak tahu, jangan jawab. Iya, itu ikhlas tak bisa. Tidak cukup ikhlas mengisi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala apa buktinya? Harus dikejawantahkan. Bukan hanya perasaan di hati. Ikhlas harus profesional. Harus filosofis, Quranis, hadistis. Kalau bilang hadistis. Hadistisnya. Jadi harus profesional betul yang namanya ikhlas itu. Bukan ikhlas itu bukan basa-basi dengan orang yang tawadhu, lingkup begini, terus kemudian, oh Masya Allah, banyak bilang Masya Allah, Alhamdulillah, banyak istighfarnya. Enggak. Itu mungkin jenis-jenis penipuan. Lihat dia dalam kesendiriannya. Dia begini, enggak di dalam kamarnya ketika sendiri. Bagaimana dia dalam sholatnya? Rokok pikirannya kemana-mana. Sujud pikirannya kemana-mana. Di depan orang begini-begini. Nah, itu menjadi orang. Jadi harus pemikiran kita itu harus berubah. Apa yang dulu kita punya di usaha, buang dulu. Buang. Terlepas sebenarnya atau salah, buang dulu. Yang dipakai. Jangan dijadikan dasar berpikir sekarang. Jangan datang ke Iran membawa gelas penuh. Jangan. Bawalah gelas yang kosong. Sebab yang penuh itu apa? Airnya kotor. Itu pun kalau air. Kadang-kadang betul-betul racun. Itu pun kalau racun, dia mati sendiri. Itu kadang-kadang apa? Bom kimia. Itu kalau bom kimia. Kalau virus X. Itu mengajarnya kemana-mana. Menyebarnya ke orang lain juga Allah. Jadi buang dulu. Kata yang baru. Kata pemikiran baru sekarang ini. Di sini tempatnya. Jangan protes-protes di kantor. Apa kok ini? Hidup di sini kok menyibukkan diri dengan ini. Wah ini fardobiyah. Datang ke Iran kok fardobiyah. Itu ditembokkan sama setan ini. Dimiring dengan sana. Susah. Maka siratal mustaqim ini lebih kecil dari rambut. Bagaimana kita menentukan siratal mustaqim? Lebih tajam daripada. Itu dunia akhirat. Bukan hanya di akhirat. Di dunia ini. Kalau ini lulus. Di akhirat luluslah di dunia. Yakinlah bahwa kalau kita tidak lulus di dunia, nanti kita akan lulus. Mustahil lulus di sana. Pasti jatuh. Pasti.
Kalau siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim sekarang juga tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kalau siratal mustaqim punya jelmaan di dunia akhirat yang diceritakan bahwa lebih kecil dari seperti dari rambut dan lebih tajam daripada. Sungguh, jadi buatlah serius. Tekuklah diri Anda itu mumpung nanti bisa ditekuk. Kalau nanti patah, susah sudah kalau sudah di substansi. Ya oleh karena itu, buang itu semua pemikiran, gaya berpikir, gaya bercita-cita. Hatta bercita-cita pun tidak gampang orang harus. Berkeinginan pun tidak gampang. Apa yang harus diinginkan? Tidak gampang. Itu ditentukan oleh lingkungan. Orang berkeinginan itu pun ditentukan oleh lingkungan. Ditentukan oleh informasinya dia. Sejauh mana dia tahu. Sejauh mana dia tinggal di kota apa. Di daerah kayak apa. Keinginannya pun begitu. Cita-citanya pun begitu. Ditentukan itu. Jangan dikira itu. Ini dari lubuk hati. Nehi. Tadi orang India. Nehi. Aslan nehi. Nehi. Itu betul-betul nehi. Tidak ada yang dari lubuk hati sendiri. Yang dari lubuk hati sendiri yakni apa? Tauhid itu saja. Amma yang lain-lain itu lingkungan yang mempengaruhi. Nah, betapa baiknya kalau kita bertelanjang, datang ke Iran, memulai untuk menata baru. Cari guru yang bagus, cari yang mengamalkan ilmunya, cari yang selalu mengajak kepada kebaikan, dan tidak hanya mulutnya, tapi dengan segala perbuatannya, dengan seluruh konsekuensinya. Sekalipun meledak hancur, sekalipun ditinggal siapapun. Umpamanya. Maka kalau memang Quran Allah sendiri mengatakan aksaruhum la ya'qilun. Kalau bicara mayoritas di Quran tidak ada mayoritas baik, tidak ada. Seluruh ayat atau hadis yang menceritakan paling banyak pasti yang buruk. Yang baik pasti sedikit. Wa qalilun min syakur sedikit. Tapi jangan dikira kalau kita sudah minoritas kemudian benar belum tentu. Sangat rugi besar kalau sudah minoritas di dunia, di akhirat digebukin lagi. Ya, ini dunia khasirat dunia akhirat, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Kalau di dunia ini banyak konco, banyak solo, banyak teman, nanti di akhirat digebukin, sehingga di dunia bersenang-senang. Walaupun dalam waktu sebentar, tapi di akhirat. Kalau di dunia sudah minoritas, nanti digebukin lagi. Dan ingat, belum tentu yang mayoritas itu, kalau kebetulan di lingkungan kita mayoritas baik, dan masalah. Mayoritas bisa baik. Cuman umumnya manusia di muka bumi, aksaruhum, layak asilun, aksaruhum, dan segala macam itu. Betul-betul serius. Percayalah, Anda akan jadi malaikat. Lebih tinggi dari malaikat. Dan Anda tahu bahwa Anda mau jadi malaikat, bukan ingin Anda jadi malaikat. Apa kata Tuhan? Pokoknya Anda mau lakukan perintah Tuhan. Ikhlas profesional, ilmu juga profesional. Tidak dengan tipuan menangis. Kadang-kadang nangis ikhlas, tapi tidak gunakan dalam ilmunya. Nipu sudah. Jadi ketika Anda tidak bisa ngomong, misalnya, kita tadi menangis. Kenapa? Kok argumen kok bawa menangis-nangis? Tidak ada hubungannya argumentasi dengan nangis. Kadang-kadang bawa nama Ayatullah Filan, itu sudah mulai menipu dan argumentasi. Argumentasi. Berdebat. Jangan terus bilang nangis. Jangan terus kemudian sambil menangis. Kenapa? Tidak ada hubungannya argumentasi ini. Jadi ilmu harus profesional. Kemudian ikhlas juga harus profesional. Istilahnya tidak memaksa orang pun dengan profesional. Menyampaikan kebenaran. Tidak segan-segan. Sekalipun negatif kebenaran yang kita punya. Tapi tidak lucu tidak disampaikan. Dan tidak lucu yang kita tahu batil kita lakukan. Yang kita tahu benar itu yang kita lakukan. Kapan argumentasi kita masih kuat? Istiqomah dengan itu. Kapan kita argumentasinya sudah kalah? Berubah kepada yang benar itu. Begitu. Nanti yang seperti itu akan sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau tidak sampai mati, tapi semangatnya seperti itu, dia akan ditulis pahala oleh Allah. Min kharaja fa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad sadaqa ajruhu ala Allah. Barang siapa keluar dari rumahnya berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, katakanlah dari bodoh menuju pintar, dari fasad menuju takwa,
Dari tidak ikhlas menuju ikhlas, dari tidak profesional menuju profesional, menuju Allah lah. Apa yang Allah sukai, menuju Allah dan Rasulnya, kemudian mati di tengah jalan, maka Allah telah menuliskan untuk dia pahala. Ini adalah yang kita mau pelajari bukan lagi ilmu agama. Di mana nanti risikonya, jadi bukan risiko, artinya efek, bukan efek, kelaziman daripada menuntut ilmu ini. Kalau jadi ulama nanti ada ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Pewaris apa? Ilmunya. Ya ada orang bangga sama ilmu. Kalau tidak diamalkan. Jangan terbangga, enggak juga. Kecuali ikhlas. Ikhlas dibanggakan, berarti enggak ikhlas. Jadi enggak boleh bangga terakhir. Ditambah lagi, sudah tahu kita dengan semangat apa tadi? Ubudiyah. Bukan tadi, kemarin-kemarin ya. Ubudiyah itu yang tidak merasa memiliki. Jadi kalau nanti dicerca orang, dikritik orang, tidak ditaati orang. Sebab dia tahu siapa kalau mau ditaati. Tidak akan ditaati. Tapi Anda bangga sudah dekat dengan Tuhan. Dan argumentasi dekatnya. Jangan hanya perasaan. Banyak Indonesia Idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Ketika didengarkan asma Allah, hatinya terbalik. Banyak orang Indonesia pucat-pucat nangis ketika ada orang Allah. Tapi itu perasaan, dia dikit. Coba tanya dari ini, tanya Tuhan siapa, nggak tahu. Nabi siapa, nggak tahu. Coba suruh terangkan nabinya. Nah, nabinya jadi playboy. Nah, ini betul. Seperti ketika mau kawin dengan istrinya Zaid. Alhamdulillah. Ketika Nabi mau ke mana? Ke rumah Zaid, mau ketok pintu, mau mengucap salam, tersingkap tabirnya. Terlihatlah istrinya sedang telanjang bulat di dalam. Kemudian Rasulullahnya memang pandangannya sudah dipalingkan. Tapi hatinya tertarik sama perempuan orang lain. Tertarik sampai kepikiran, pulang teringat terus kepada kebagusan tubuhnya. Akhirnya Allah jatuhkan hukum diceraikan Zaid dari istrinya. Kemudian dikawinkan dengan Rasulullah. Ada ayatnya. Padahal tafsirannya bukan begitu. Coba suruh tanya, ini yang tadi wajilat belum suruh tanya, Tuhan gimana sih? Apa yang kamu lihat itu? Macam-macam. Tuhan jadi benda nanti yang dia terangkan itu jadi benda. Oleh karena itu di Ahlul Bait ini memadukan semua itu. Kecanggihan luar biasa, ilmu profesional, mobil safar, sejauh mana kami mau belajar. Sudah Anda ceritakan, untuk belajar untuk yang normal kalau tidak pakai kaset, sampai aspar selesai kasih khusus itu orang itu 25 tahun paling cepat. Asparnya itu sudah jadi satu buku 2 tahun, 18 tahun asparnya. So, sebelum itu 5 tahun orang itu. Kami putus, jadi 25 tahun. Kalau orang yang belajar itu, tidak pakai kaset. Untuk musyahidnya 40 tahun. Apa saja yang mau dicari di akhir saya? Tanya-tanya, tidak ada orang lebih tanya dari orangnya. Betul-betul sebentar saja sudah gerung-gerung di Milan Melpur itu. Soalnya kelahiran ketika Iran berhenti perang tidak ada yang stres. Coba orang Indonesia dikirim ke Timur. Setelah pulang tugas, tidak bisa dicampur dengan masyarakat, dikarantina dulu. So, kalau kamu ketawa aja dia tersinggung, tembak gitu. Betul-betul ganas. Tapi orang Iran dari mana? Dari Medan Tempur. Kapan datang? Kemarin. Ya kata. Orang di sana nangis, gerung-gerung malam-malam nangis. Ya saya bersama menteri ini. Ya Allah ampunkan. Sudah cedera kaki. Dia masih belum yakin kalau bisa masuk surga. Ya Allah terimalah ini kasihan ini. Yang sekarang yang cedera-cedera nangis. Ya Allah aku tidak layak untuk syahid. Alhamdulillah. Ya, dan kita hormati betul pada cedera perang. Nah, itu. Sampai dikarang lagu-lagu oleh seniman. Seniman mirip dia bilang, tidak tahu lah walhasil. Ya walhasil, yang cerita seniman begitu nangis-nangis.
Nah itu. Kenapa tidak sakit? Berarti aku tidak layak begitu. Padahal Allah mungkin mau menguji dia. Dia juga tahu kan kalau ujian. Tapi saking tawaduknya, dia begitu. Nah, jadi di akhir bait semua dipadukan. Tangisan, keberanian, ilmu. Nah, kalau ini semua dikuasai, lah ya jadi warasatul anbiya. Itu anbiya yang dibanggakan dengan ilmunya. Pernah ada orang membanggakan ilmu Nabi. Kita membanggakan ilmu Nabi itu ketika membuktikan babak tauhid, babak kebenaran ajaran Nabi itu saja. Tapi sehari-hari apa yang dibanggakan Nabi? Yang dibanggakan masyarakat terhadap Nabi? Keunggulan apa nih? Akhlaknya. Akhlak yang profesional. Bukan akhlak yang mantuk-mantuk tadi yang diimpluk kepalanya ke bawah. Banyak enggak, tapi bodoh. Enggak. Yang profesional. Semuanya profesional. Itu harus dirubah. Akhlak Indonesia itu buang. Ganti akhlak definisi yang baru, yang filosofis, yang amalistis. Kalau boleh pakai fisik. Mana tadi? Jadi profesional. Jadi akhlak harus dirubah. Definisi akhlak. Ketika dirubah ya ini yang profesional. Profesional ini tahan uji, didebat dari segala segi harus dijawab. Jadi maknanya, bangunannya kuat. Filosofis, logis, filosofis, tentu Quranis dan hadisis. Kalau boleh bilang hadisis. 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 Ya, jadi, sunnati, sunnati bagus. Sunnati, Quranis sunnati. Kalau kami bilang misalnya, ketika kami bilang bisa jawab kalau ditanya dari segala segi, itu bukan maksudnya, bukan di sini kita mau katanya orang Jawa kan berkebelan, bukan mau keras-kerasan kepala, enggak, pintar debat, bukan. Jadi masih terbukti bahwa bangunan kita yang kita bangun dalam definisi akhlak dan seterusnya itu jadi kokoh, jadi dibangun dengan ilmu, tidak dengan perasaan. Jadi semua itu harus dirubah. Sampai Anda menyebutkan di kitab logika itu, apa? Semua itu seperti politik, berbuat baik, intelektual, ilmiah, itu harus dirubah semua yang ada. Apa ini? Apa misalnya intelektual? Apa cendekiawan? Itu berubah. Tanya definisi yang betul apa? Itu ketika, karena lebih awal bab definisi. Kalau ada Nabi. Nah, kalau sudah bangunannya kuat, silahkan dipraktikkan dalam hidup. Itu nyampe insya Allah. Ya, kadang-kadang temboknya lubang, itu yang benar. Jangan sudah lama belajar di Iran, di sini tetap di sini Indonesia. Aduh, kasihan. Cara bercita-citanya persis, tidak ada berubah. Seperti dulu sebelum datang ke Indonesia. Cara berperasaan, cara sedih. Sedih itu ada caranya. Tidak gampang orang sedih. Sebab kalau sedih tidak pakai akal, tidak pakai filsafat, tidak pakai mantik, tidak pakai Quran, tidak pakai hadis, kacau. Sekarang sedih. Jadi sedih itu harus dengan ilmu. Itu yang bermanfaat. Makanya kalau kita di Indonesia itu kadang-kadang kalau bicara ilmu musim, nangis semua. Habis itu berantem lagi. Tidak enak. Orang tangis ini perasaan. Orang tangisan perasaan, kita orang juga kalau melihat misalnya kucing ditabrak, badannya tidak mati, tapi badannya separuh kena limit, misalnya kena limit apa, terus itu kan bisa nangis tuh lihat, ngeong-ngeong dia misalnya ngeong-ngeongnya lembut, nangis, kayak gitu, nangis memang musim nggak nangis itu, memang berpahala, pahala anda nggak cerita, pahala tetap, tapi pahala itu berkadar-kadar, seperti emas berkarat-karat, sekian karat dan 1000 karat. Jadi tangisan yang benar adalah tangisan yang dibangun di atas ilmu. Yang dibangun di atas keikhlasan yang profesional. Dan bukan dengan perasaan. Jadi cara sedih, cara emosi. Itu semua harus dibangun dengan ilmu. Tidak bisa. Kalau yang dibilang itu fitri. Tidak bisa fitri. Fitri itu ujian saja seperti mulut ini. Kita ini ditimang sama Allah kayak kita menimang anak kecil. Gimana? Lidahnya dibuat manis. Jamu-jamu, obat-obat. Bertekstur apa manis. Supaya dia mau minum. Allah juga begitu. Dibuat lidah dan buah-buah dibuat manis. Supaya kita bisa menjaga kesehatan. Padahal tujuan itu bukan untuk melezati manis-manis itu. Tujuan hidup lain. Jadi kita ini ditimang sama Tuhan sebagaimana orang tua menimang anaknya. Ya ditimang. Ya dikiranya sama anak yang nggak ngerti.
Tidak mau mengerti lagi, tidak mau belajar yang benar. Nah, nanti anak yang sudah besar, kalau sudah besar, tidak nyari baterai, dia tetap nyari baterai sih. Malah bukan nyari baterai sih, nyari gula-gula, manisan, permainan. Pikirannya tujuannya hidup apa? Tujuan orang tuanya ngasih baterai, tujuannya untuk manis-manis. Nah, pikirannya kita sudah dewasa, sudah belajar diskon, sudah filsafat, segala macam, masih asik menggoyangkan lidah ketika makanan kita enak. Kita mesti nangis karena merasa enak. Kalau sudah kawin, misalnya ketika kumpul istri, sambil menangis, sambil istighfar kepada Allah SWT. Kenapa masih bisa lezat? Kenapa lezatnya sholat tidak ada seperseribunya dari lezatnya makan? Dari lezatnya itu. Jadi kita lakukan semua itu dengan mau ditinggal. Suatu tanggung jawab kita semua. Kita ini badan itu juga amanah Tuhan, suruh makan. Tapi jangan, istilahnya kalau masih merasa enak, harus istighfar. Nah, itu baru hatinya nanti sedikit-sedikit bersih dari selain Allah. Nah, itu kokoh nanti. Kokoh ya ini bisa dipancung kayak Imam Muslim dan Sultan. Imam Muslim kalau berdoa, ya Allah lemparkan gunung itu ke musuh-musuhku. Doanya belum selesai, dilempar gitu. Tapi dia tidak mau. Orang dia cari lain. Bukan karomat, bukan sakti mandraguna. Bukan terbang kemana-mana, bukan. Begitu. Jadi cara emosi, cara bercita-cita, cara ngomong, cara berperasaan, cara sedih, cara menangis, itu semua harus dibangun di atas akal. Akal yang profesional tadi, mantiki, jadi logis, filosofis, sintetis, kemudian Quranis. Yang tahan uji, berdebat dari segala macam bisa jawab, itu baru. Makanya rugi kalau tidak nyari ilmu. Rugi kalau tidak diamalkan. Rugi kalau tidak ikhlas. Rugi kalau tidak istiqomah sampai mati. Betul-betul sia-sia. Dan terus terang, anak tidak cukup cerewet di mana-mana di dalam negeri, di luar negeri. Cerewet juga sama diri anak sendiri. Cerewet sama ikhwan. Karena kasih sayangnya tidak tahulah barangkali kunjungan Tuhan betul. Barangkali bukan perasaan. Mungkin perasaan. Tapi kalau nangis, tengok anak nangis ini perasaan enggak? Begitu. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ingat ya, jangan bawa gelas penuh ke sini. Bawa gelas kosong. Kata yang baik dari awal lagi. Belajar tawadu. Sampai mati tawadunya. Sekalipun sudah katanya orang, kamu tidak berilmu tinggi. Kata yang benar. Jangan sia-sia diirangi. Jangan protes sana, protes ini. Orang katanya sini hijabnya ini. Wah, kok ini kok lebih pandai dari rahbar. Rahbar ini tidak sibuk seperti itu. Sudah kasih masalah mustama ini serahkan kepada orang yang sudah diserai tugas itu. Nah sudah. Kita tugasnya belajar dan mengamalkan. Tulus ikhlas mensucikan sisi-sisinya hati kita dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus melanjutkan pembahasan hadis. Qultu ya Abu Abdullah Aus ini. Si Unwan setelah kan ditanya bagaimana untuk ilmu tadi mengatakan ilmu itu bukan yang dipelajari kan gitu ya, ilmu itu adalah cahaya fulan-fulan, tapi tidak berhubungan dengan pelajaran sebagaimana kita sebutkan berkali-kali, yaitu ilmu yang dimaksud itu yang bermanfaat dunia akhirat, yaitu yang mana yang didapat setelah melakukan 3 hal tadi, tidak merasa memiliki, tidak mengatur diri dan menjauhi larangan Allah dan selalu sibuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini selesai, beliau Imam Basri minta dinasihati, minta nasihat kepada Imam Syafi'i. Berilah penasihat. Kok Imam Syafi'i berkata, aku usi kebis adi asya, aku akan mewasiati kepadamu dengan 9 hal. Fa'innaha wasiyati limuridi at-tariqi ilallah. Limuridi at-tariqi ilallah ta'ala. Kalau tidak salah bacanya. Aku akan mewasiati kamu dengan 9 hal. Di mana wasiatku ini selalu kuberikan. Maknanya lah ya, ini terjemahan bebas. Kuberikan kepada murid-muridku yang ingin berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid tarekat ini sudah. Ingat, tarekat tidak meninggalkan syariat. Nah, itu antaranya itu kacau.
Kalau sudah sampai tarekat tidak boleh syariat. Loh, hubungannya syariat dengan tarekat apa? Kenapa kamu sampai tarekat? Ya karena mengamalkan syariat. Loh, berarti syariat itu sebab daripada sampainya seseorang ke tarekat. Loh, kalau sebabnya dibuang, kemana dia? Dia kemana lagi? An yuwafiqaka isti'malhi, untuk mengamalkan wasiat ini. Ya, yang semua ada dia juga. Yang dulu kita bahas. Salah satu minha fi riyadatin nafas. Wa salah satu minha fil hilm. Wa salah satu minha fil ilm. Fahfadha wa iyaka wa tahawan biha. Tiga di antaranya itu dalam riadah nafas. Ini olahraga jiwa yang biasa dipakai dalam istilah riadah ini dipakai dalam kependetaan, kemudian juga dalam keirfanan, kesufian. Riadah itu olahraga, tapi olahraga batin. Seperti kadang-kadang orang tidak makan sekian hari, tidur di gunung, di gua sekian. Kalau Buddha itu disebut riadah nafas itu. Cuman riadah yang di sini yaitu riadah yang Islami. Tapi istilahnya sama. Riadah nafas, yakni olahraga batin, yakni apa? Seperti orang bertapa, juga orang prasamuti kalau di Indonesia. Jadi ya riadah nafas itu untuk menguatkan jiwa. Terserah jalannya salah atau tidak. Nah di sini jalan yang benar yang kami berikan oleh Imam Syafi'i. Masalah satu minha fil hilm, seperti sabar dan sabar. Bukan sabar dan sabar. Sabar dan sabar, sabar dan sabar. Iyalah, hasil seperti itu, senafas. Lebih tinggi bedanya. Kandungan itu. Masalah satu minha fil ilm, yang tiga lainnya yaitu dalam ilmu. Fahfadha, ini doanya maksudnya ibadah dan doa. Mudah-mudahan untuk kita juga salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Fahfadha wa iyaka wa tahawun biha. Maka jagalah wasiatku ini dan janganlah kamu lengah terhadapnya. Unwan berkata, qala Unwan, fafarragtu qalbi lahu. Aku kosongkan hati untuk dia, untuk menyambut apa yang diwasiatkan. Artinya untuk dikasih, siap tidak. Kosong, makanya bawa datang dia dengan gelas kosong. Jangan bangga dengan yang diri, berbuah. Dan jangan akan datang juga, tak belum dibanggai. Faqala amma al-lawati fi riyabah, fayyaka an ta'kula ma la tastahihi. Fa'innahu yurithu al-hamaqah wal-balah. Wa la ta'kul illa inda al-ju' wa idha akalta fakul halalan. وسم الله واذكر حديث الرسول. Kok hadis الرسول. Kurang lebih itu. Ma'amal adamiyan wi'a'an syarran min batnihi. Fa'in kana wala budda fasulfun bita'amihi wasulfun bisyarabihi wasulfun binafsihi. Binafasihi, maaf. Kurang lebih artinya tiga hal yang dalam riyadhah, yang dalam olahraga batin itu. Pertama adalah apa? Janganlah sesekali kamu makan apa yang kamu tidak ingini. Karena hal itu mewariskan kebodohan. Jangan makan yang kita senangi, kan gitu. Nah di sini justru jangan makan apa-apa yang kamu tidak ingini. Kan bertentangan dari sisi zahir. Nah, bagaimana taujihnya? Bagaimana menjelaskan, memadukan hal yang umum diajarkan oleh para arif untuk meninggalkan dunia, yakni tidak menyukai. Tapi kenapa di sini jangan makan yang tidak diingini? Itu ada beberapa pendekatan. Pendekatan pertama yaitu bahwa anjuran Imam Syafi'i ini bagi yang pertama kali untuk sini, bukan sudah di suluknya. Sebab kalau di suluknya Imam Syafi'i hadis-hadis Aimmah segala macam banyak yang tidak bisa diragukan lagi bahwa hubud dunia rasu kulli
hati. Cinta dunia pangkal dari segala kehancuran. Pangkal dari segala kesalahan. Nah, kalau sudah pangkal dari segala kesalahan, mau berpolitik, salah. Mau berorganisasi, salah. Mau beragama, salah. Mau belajar agama, salah. Orang ini juga ini. Jadi, makanya ketika kita ingin memecahkan satu masalah, lepaskan dulu hati itu dari segala kepentingan. Itu caranya. Itu namanya. Jadi kalau kita kepegang satu masalah, jangan dilihat ini masalahnya kalau anak ijai merugikan anak, kalau anak salah menguntungkan anak. Jangan berpikir ke situ. Murni berdalil, murni argumentasi. Kalau sudah dipasang kemaslahatan diri, itu dalil. Kalau kemaslahatan diri, masalah untuk diri itu sudah dipasang, itu pasti salah. Mau partai kan, mau ormas kan, mau yayasan, mau pesantren, mau percetakan buku kan, apa saja lah. Yang kegiatan bisnis, yang kegiatan agama, apa saja. Jadi kalau nanti misalnya mau kita pendapat dengan orang bersifat, dari kalangan hasilnya bersifat. Akhirnya hubungan itu bersih, hasil cinta dunia pangkal dari salah. Seperti itu. Ketika orang sholatnya benar sholat tekan hamil fasya dan kalau kamu sholatnya benar, tercegah dari kemungkaran. Nah, kalau orang sholatnya tidak benar, itu tidak tercegah dari kemungkaran. Kemungkaran itu apa? Zina, mabuk, itu juga. Politik juga ada kemungkarannya. Organisasi juga ada kemungkaran. Tafsir Quran, ngajar pesantren, mendirikan pesantren, mendirikan sekolah, itu memang ada sebagiannya. Jangan dikira kalau misalnya yang buruk itu mendirikan pabrik bir. Kalau kita mendirikan pabrik, misalnya enggak buruk. Mendirikan pesantren lebih tidak buruk lagi, malah bagus. Tidak. Bisa bercampur kemungkaran. Oleh karena itu yang bisa terjamin hanya yang sholatnya benar. Makanya dari awal bagi yang berdatang sama wasiat melalui itu. Taharah ya, jaga benar-benar. Meskipun najis, jaga benar-benar. Kalau sholatnya sudah diterima. Sampai akhir tidak akan sampai akhir tidak akan bermanfaat kalau sholatnya sudah diterima. Untuk ilmunya juga tidak akan benar. Dan zikirnya tidak akan benar. Bila saya sampai mengatakan dalam tafsir Al-Fatihah bahwa di dalam batin manusia ini kurang lebih ada 19 pintu. 19 pintu kalau tidak salah itu ya. Masing-masing pintu itu menunggu setan-setan. Apa di antaranya pintu-pintu itu? Kalau kita rindukan sesuai dengan penjelasan yang di Bapak, emosi, cerita, akal, itu semua. Jangan dikira kalau menggunakan akal terus terlepas dari kemungkaran. Enggak. Jadi syaitan semua menunggu di situ. Di hayal, di kekuatan menghafal, semua di situ. Di perasaan, rasa cinta, emosi, syahwat, itu bercokol dengan kita. Maka tidak heran kadang-kadang orang sudah punya istri cantik, melihat orang yang garu-garuan jeleknya, dipilih yang nyata. Lalu dia melihat orang yang jarang itu, yang tidak pakai hijab, atau kalau pakai hijab dia melihatnya dengan kelezatan, yang jangan jadi haram. Jadi ditunggu dengan nyata. Nah, bagaimana bisa diharapkan? Ya, dan salah ini. Jadi jangan dikira kalau sudah aku berpikir, kalau bisa mendirikan pesantren, ngaji, ini bahas tafsir, bahas ngaji balago, lepas dari kemungkaran. Nih, 100% nih. Harus orangnya benar. Nah, caranya benar, jaga taharahnya benar, wudhunya benar, mandinya benar, dan pakaiannya benar, tempat semua di masyarakat. Malah Allah mengatakan tingginya langit bumi, tingginya langit segala macam itu tidak cukup untuk dijadikan harusku, istanaku. Tapi hati seorang mukmin cukup untukku. Nah, tapi di dalam ayat kan harsuhu, di mana harsuhu? Arahnya istana Tuhan di atas air. Katanya jauh di atas air itu. Ini air mata. Jadi kalau orang tidak berilmu, tidak mengamalkan ilmunya, tidak banyak menangis untuk memperbaiki dirinya, hatinya tidak akan pernah menjadi istana.
Kalau sudah tidak itu menjadi sangat bagaimana mungkin mau datang ilham. Kalau lambat itu jadi syaitan. Bila saya berhenti itu kemarin, mau menjelaskan itu berhenti, nah hantar kita sendiri, ahal gitu. Jadi kalau sendiri itu sudah ledak. Kalau kita, nah itu meledak seperti majelis. Majelis gak komir, meledak, tidak teriak. Pecah-pecahin kaca, bela-bela. Ketika berjalan ke jalan, ya ada. Itu menjadi. Tapi kalau mereka kebalikannya di kamera gimana? Wah. Nah, kembali kepada masalah, janganlah makan. Ini mukadimah ini, supaya yakin, kalau tidak ragu, bahwa mencintai dunia, amruk. Selesai. Nah, tapi di sini jangan makan yang tidak ini. Ada yang minta isi, ada yang mendekatkan, supaya bisa dibantu dengan hadis-hadis yang tadi, yang menyuruh meninggalkan dunia itu. Itu dengan apa? Bahwa ini awal dulu. Jadi nanti awal persiapan dulu ini. Nanti pemanasan mesin, menghangatkan mesin, belum untuk take off. Nah, itu jadi untuk pemula. Nanti kalau sudah kalau sudah mulai diamalkan ini, sementara tadi kan sudah dikasih nafas kan, jangan merasa memiliki kan gitu, jangan ini. Nah itu lambat laun, diharapkan nanti bisa meninggalkan. Kalau kamu, jadi jangan makan sesuatu yang kamu tidak ingin. Sebab kalau kamu ingin akal makan jeruk, ingin akal makan jeruk, sebenarnya bukan kesuluk, nanti awal-awal. Nah ini apa alasannya? Maka ingin jeruk, apa alasannya? Nah itu, jadi dia istilahnya melakukan hal-hal yang bersifat kebodohan. Itu, jadi tauhid pertama, pendekatan pertama, ini untuk pemanasan saja. Jadi kamu jangan melawan kalau kamu ingin itu. Cuma dengan semangat yang tadi itu, yang ini tidak akan memiliki. Yang itu pelan-pelan nanti akan meninggalkan itu. Seperti misalnya orang tidak ingin jalan-jalan. Ini siapa? Orang yang tidak ingin belanja di pasar itu jalan, tengok. Bukan itu show. Seperti ini dan berbelanja mana-mana. Itu show saja. Lama-lama usaha negara kerjaan, orang berkelahi dilihat, ada orang berantem dilihat, berkelahi apa yang berantem, itu saudara. Apa? Menunjukkan diri dengan hal-hal yang tidak lepas. Misalnya. Alam tebak-tebak itu, ngaku yang paling rendah, itu tidak 3 tahun tidak paham. Kalau tanya di kelas, diketawain sama orang. Pertanyaannya yang mudah. 3 tahun lah, gurunya itu tidak paham. Tapi karena beliau taat kepada Allah, tidak menggunakan dirinya kepada hal yang tidak berguna. Kalau kita jalan, ada sebetulnya ya, tebus pasti. Ada berantem di depan. Komentar lagi, tidak tahu masalah itu. Kalau macam kita sana kita sini, protes sana protes sini. Ya alamnya itu ngikut, jalan itu pandangnya ke bawah. Apa yang terjadi dalam ini? Yang dia ada di sana, ini. Lihat jadinya adalah apa. Nah, jadi awal dulu, jangan melakukan apa-apa yang tidak kamu ingin. Yang kamu ingin lakukan. Ingat loh ya. Berarti itu kan bertentangan dengan hadis tadi. Kalau kamu mengingini dunia, kan itu jatuh segala macam. Nah, jadi tauhid pertama, pendekatan pertama untuk melakukan ini, yakni bahwa anjuran Imam Syafi'i alaihissalam itu untuk bagi penggunaan aja. Jadi supaya beralasan kenapa kamu makan apel ya karena kamu aku ingin apel, kenapa makan jeruk karena apel. Itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua, maksud daripada ijtihad di sini tasdaqi. Jadi maksud daripada tasdaqi kamu ingin itu bukan ingin dalam arti suka, tapi kayak lapar itu. Sekalipun di setelah itu ada jangan makan kalau nggak lapar. Memang ada, tapi ini mutlak, lebih mutlak dari makan.
makan nasi maksudnya. Dia tidak haus minum gitu loh. Itu berarti kan tidak ingin tidak istihad. Jadi tidak punya keinginan, tidak haus badannya minum. Tidak butuh energi, makan energi. Lagi perut baru makan sekenyang, makan apa lagi? Kalau lebih gitu. Istihad di sini bukan keinginan. Bukan keinginan dalam hati suka, itu tadi kecenderungan untuk ingin. Kecenderungan dalam ingin itu bukan. Tapi kebutuhan jiwa. Istihad. Itu tahunya. Supaya tidak bertentangan dengan hadis tadi. Hubungannya Rasulullah kita dunia itu pangkal daripada seluruh kesalahan. Kurang lebih demikian. Mau yang pertama, mau yang kedua terserah. Tapi yang jelas, pada akhirnya harus ditinggalkan di kesenangan. Jadi makanya kadang-kadang kalau kita kalau sudah dulu, itu kalau ingin akal, makanya dulu. Kalau ingin duduk, makanya akal. Kalau sama-sama punya. Itu. Kalau tidak punya, kalau lagi ingin, tidak makan. Kalau lagi tidak ingin, makan. Itu kalau bisa dulunya. Kalau sekarang kan tidak boleh. Nah, tapi dengan tauhid pertama, dengan pendekatan pertama, kalau dengan pendekatan kedua tidak bersemangat. Pendekatan kedua tidak bersemangat. Begitu. Nah, kalau ditanya mengapa untuk suluk pertama itu kalau kita dekatkan dengan pendekatan pertama boleh-boleh saja, tidak buruk. Jawabannya apa? Jawabannya karena kalau masih awal-awal orang masih pemanasan mau sujud, itu tidak beralasan dia. Kenapa kamu tinggalkan apel? Kamu ingin apel, kenapa melanjutkan? Ya, itu aja. Nah, itu. Ya. Tapi ada orang, ya macam-macam lah. Kan alasan itu. Tapi kenapa kamu makan jeruk? Ingin jeruk, kok makan apel? Iya, karena kalau aku makan jeruk, di mana aku ingin jeruk, berarti aku berlegat-legat dengan jeruk. Sementara hatiku persiapan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain yang kita. Jadi kalau sudah sudut, sudah mulai take off, beralasan tidak alasan seperti yang lain, tidak alasan. Tapi asal pertama dia belum sudut. Karena dengan orang kamu maka ingin apa? Ya, saya ada alasannya. Jadi kan mewariskan apa? Kebodohan dan doa kepala. Itu kalau dia kenapa kamu pergi ke sana? Ya, saja. Ya ada alasannya ya ini. Kenapa kamu pergi ke negeri Saudi? Ada alasannya. Pergi aja. Kenapa kamu pergi ke pasar? Ada alasannya. Pergi aja. Karena dia melakukan apa yang dia tidak suka, yang tidak ingin. Bukan suka, yang tidak ingin. Jalan di Jambaro. Sampai di Jambaro, di halaman. Loh, itu kan tidak salah. Iya, tidak salah. Emang tidak wajib salah. Bukan kenapa dia salah. Jalan. Loh. Nah, itu kan mewarisi kebodohan. Ada di masa. Kebodohan itu kan salah. Tapi kalau beralasan dengan yang tadi, yang dunia dia. Kenapa kamu makan apa orang ingin jeruk? Sebab kalau aku makan jeruk, aku merasa senang. Lezat. Sementara hati itu aku bersihkan, ingin bersihkan dari selama bersama. Dan makanya sampai ada orang sudut, dia sudah berhasil meninggalkan semua, kecuali satu makanan. Akhirnya dia buka restoran, menjual makanan yang dia suka, jadi dia siksa dirinya itu. Masak makanan itu, tapi tak pernah makan, dijual pernah. Baru 20 tahun setelah itu, baru dia mati juga dari makanan itu. Jadi hilang keinginannya kepada makanan. Jadi ketika dia ini berangkat, disiksa supaya mati keinginannya. Disiksa ya, wah sudah asing semua makanannya, dia bikin dengan tangan sendiri dijual ke orang lagi. Kan menyiksa. Nah, setelah hilang tidak makan makan. Setelah hilang orang tahu ini. Untuk mengatakan itu ya, Allah dan cek apakah aku mesti melakukan maksiat atau tidak. Kalau kita tidak melakukan maksiat, dilihat mesti melakukan makruh ya. Tidak melakukan maksiatnya profesional ya. Itu yang mau pakai efektif. Jadi soalnya benar nggak pakai efektif, cuma cek tester yang benar. Di tester yang benar. Jadi sebenarnya
oke, pas Ramadannya tidak ada iskal, semuanya insya Allah secara fikih betul sudah, secara hati juga begitu. Walhasil kalau kita bersih dari dosa, kemudian bersih dari makruh, nah, tinggal yang kedua itu sudah mulai bergerak lah, belum take off. Jadi kami sudah mulai mengambil tempat-tempat di mana untuk take off. Kan di airport itu tidak semua jalan bisa dibuat take off. Ya, barangkali masih dari belalainya itu ada langsung terbang dia cari jalan gitu. Nah itu ketika sudah ketika sudah bersih dari dosa, sama sekali kita berpikir dan bersih dari makruh, nah itu sudah mulai dia cari tempat untuk berdoa. Nah terus ketika dia sudah meninggalkan apa yang dia suka, jalan sudah sedikit. Indah betul-betul. Dunia itu betul-betul kayak air hujan. Betul. Dunia bukan dunia materi, bukan Mercedes saja, termasuk itu bisa. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Karena sudah Allah sudah jadi pandangan sudah Allah. Ini sudah. Tapi selalu ketawa dan mau betul sudah tidak mengambil bersahabat. Selalu dengar jangan di depan dulu. Di depan tidak ada di belakang gitu. Saya. Kemudian, wala ta'kulu illa indadzu. Yang nasihat yang kedua dari riadah ini, janganlah kamu makan kecuali kamu lapar. Wa idza akalta fakul halalan wa sammillaha wa dzkur haditha ar-rasul. Nah, kalau kamu makan, kan jangan makan kecuali lapar. Dan ada anjuran ini orang akhlak. Jadi ada anjuran akhlak, jangan kalau lapar langsung makan. Dibiarkan dulu. Jangan sampai tak pernah merasa lapar hari itu. Kenyang, terus biasa, lapar sedikit makan lagi. Kenyang lagi. Terus, habis kenyang biasa, lapar sedikit makan lagi. Ini yang begitu. Kalau bisa, laparnya itu ditunda dulu sampai beberapa saat. Jangan sampai sakit. Jadi, misalnya, jangan langsung makan. Itu kira-kira, dari sejak lapar itu. Dari sejak lapar, bukan dari sangat lapar. Sangat lapar sudah kira-kira 1 jam itu. Dari sejak lapar itu misalnya setengah jam, 1 jam. Dari lapar. Sudah, karena sehari-hari makan roti. Secara rutin, makan sehari-hari itu kan biasanya sebelum waktu makan sudah lapar. 1 jam sebelum makan. Itu sudah bagus. Makan rutin yang pagi, siang, sore itu. Kerjaan itu sebelum makan siang itu sudah lapar. Jangan diisi apa. Jangan lapar, dirasakan lapar ini. Banyak hikmahnya lapar.